Retro klasik adalah genre motor yang selalu menarik untuk dibahas. Meskipun pangsa pasarnya kecil, di Indonesia segmen retro klasik ini diramaikan oleh beberapa motor dari pabrikan Jepang, Eropa, Cina, bahkan sampai pabrikan India pun juga ikut serta meramaikan persaingan. Namun apakah teman-teman tahu, sebenarnya pabrikan lokal Indonesia juga mempunyai produk motor bergaya retro klasik, dan yang gak kalah menarik adalah bandrol harganya yang jauh lebih terjangkau dari retro klasik pabrikan lain. Untuk itu, pada video berikut ini, kita akan bahas beberapa motor retro klasik buatan pabrikan lokal Indonesia yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Retro klasik buatan lokal yang akan kita bahas pertama adalah GasGas Gazelo 125. Bebek retro produksi brand lokal asal Pasuruan ini secara tampilan mengadopsi desain yang terinspirasi Honda C70. Detail dari motor ini terbilang cukup menarik karena suspensi depannya menggunakan shock breaker model lengan ayun yang mirip sekali dengan suspensi bawaan asli C70. Kemudian terdapat rak besi di bagian bawah jok belakang, yang mana jok belakangnya tersebut bisa dilepas pasang apabila pengguna ingin merubah tampilan motor ini menjadi motor bebek bergaya cargo style. Sebagai pemanis, tak lupa Gazelo 125 juga sudah dilengkapi keranjang depan serta rak besi tengah yang bisa difungsikan untuk menaruh barang-barang bawaan. Untuk bagian mesinnya sendiri, GasGas Gazelo 125 mengusung mesin berkubikasi 125 cc SWC 2 klep berpengkaputan karburator 4 speed. Yang uniknya, transmisi Gazelo 125 mempunyai mekanisme seperti transmisi motorsport, yaitu gigi satu maju ke depan dan gigi selanjutnya ke arah belakang. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 7,3 horsepower di 8.000 rpm dan torsi puncak 7 Nm pada 6.000 rpm. Dengan spesifikasi berikut detail menarik yang ditawarkan, GasGas Gazelo 125 bisa menjadi alternatif pilihan bagi yang menginginkan motor bebek bergaya retro klasik. Apalagi, harga motor ini jauh lebih murah dari bebek retro lain, seperti misalnya Honda C125 yang saat ini dijual AHM dengan harga 70 jutaan. Namun sayangnya, Gazelo 125 sudah tidak didisplay lagi di website resmi GasGas. Akan tetapi sebelum menghilang, terakhir kalinya motor ini ditawarkan dengan harga 14,5 jutaan. Selain Gazelo 125, GasGas juga mempunyai retro klasik lain yaitu GasGas Monkey dan GasGas Gorilla. Sesuai dengan namanya, kedua motor ini bisa dibilang merupakan replika dari Honda Monkey dan juga Honda Gorilla. Adapun perbedaan antara keduanya bisa dilihat pada bagian tangki, di mana varian Monkey mempunyai bentuk tangki lebih kecil dengan kapasitas 4,5 liter, sedangkan tangki GasGas Gorilla mempunyai dimensi lebih besar dan mampu memuat sebanyak 8,3 liter bahan bakar. Secara keseluruhan, desain kedua motor ini mirip seperti Honda Monkey dan Gorilla model lama, hanya saja bagian pengeremannya sudah lebih modern karena sudah dilengkapi dengan pengereman cakram depan belakang, serta terdapat fitur pengereman kombi brake system. Kedua motor ini dibekali basic mesin yang sama yaitu 107 cc SWC 2 klep dengan transmisi 4 speed, yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 6,1 horsepower di 7.300 rpm serta torsi puncak 7,2 Nm pada 4.500 rpm. Untuk saat ini GasGas Monkey dan Gorilla dibanderol dengan harga yang sama yaitu 21,5 jutaan dengan status masih off the road, yang mana harga tersebut jauh lebih murah dari Honda Monkey yang saat ini dibanderol AHM di kisaran 87 jutaan. Di list kita yang ketiga adalah retro klasik buatan pabrikan asal Semarang, yaitu VR Vintech 200 dan VR Vintech 250. Motor yang dirilis pada tahun 2018 lalu ini tampil mengusung gaya cafe racer dengan profil ban yang gambot, stang model pipa bergaya menunduk, berikut jok belakang ala buntut tawon khas cafe racer. Adapun perbedaan di antara keduanya, untuk tipe Vintech 200 masih menggunakan headlamp model halogen, speedometer analog, shock depan teleskopik dan pengereman belakang model tromol, sedangkan tipe Vintech 250 sudah mengadopsi lampu full LED, speedometer digital, shock breaker depan upside down, shock belakang model tabung, dan pengereman belakang tipe cakram. Sementara itu, bagian permesinannya,
Fintech 200 mengusung mesin berkapasitas 198,8 cc, SOHC 2 klep karburator dengan transmisi 5 speed, yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 18,1 horsepower di 9.000 rpm, dan torsi puncak 15 Nm pada 8.000 rpm. Sedangkan Fintech 250 mengusung mesin 250 cc SOHC 2 klep karburator 5 speed, dengan tenaga 20,1 horsepower di 8.000 rpm, dan torsi puncak 18 Nm pada 6.500 rpm. Secara spek di atas kertas, retro klasik bergaya cafe racer buatan Indonesia ini bisa dibilang mempunyai output tenaga yang lebih unggul dari retro klasik buatan Kawasaki, yaitu W175 maupun W230 sekalipun. Namun sayangnya di tahun 2021 silam, kedua motor ini untuk sementara dihentikan produksinya dengan alasan karena kondisi pasar yang tidak memungkinkan. Padahal dulu kedua motor ini ditawarkan dengan harga yang cukup terjangkau untuk motor sekelasnya, yaitu 22 jutaan untuk Fintech 200 serta 29 jutaan untuk Fintech 250. Di list kita yang terakhir adalah retro klasik buatan Soib Motor. Soib merupakan brand roda 2 yang diprakarsai oleh Hobi Motor, sebuah showroom roda 2 yang menjual bermacam jenis motor impor. Soib sendiri sebenarnya adalah rebranding dari merek motor asal Prancis yaitu Mas Motorcycle. Namun pihak Soib Motor merakit motor ini secara CKD di tempat pabrik perakitan yang berlokasi di kawasan Bogor, dan kabarnya sebagian part dari motor Soib ini menggunakan komponen buatan lokal. Motor yang diproduksi oleh Soib ini terdiri dari motor trail, adventure, dan juga retro klasik. Untuk segmen retro klasik, Soib mempunyai beberapa tipe motor, diantaranya adalah Soib Racer 125, Racer 250, dan juga Racer 400. Ketiganya tampil dengan desain yang klasik, berikut dibekali mesin single silinder berpendingin udara yang masih menggunakan pengkabutan bahan bakar karburator. Versi Soib Racer 125cc diklaim dapat menghasilkan tenaga 11,1 horsepower dan torsi 9,3 Nm. Lalu versi Racer 250cc mempunyai output tenaga 18,9 horsepower dan torsi 20,3 Nm, serta versi tertingginya yaitu Racer 400 mempunyai mesin berkubifikasi 397cc yang diklaim dapat menghasilkan tenaga 26,1 horsepower dan torsi puncak 30 Nm. Soal harganya, menurut informasi yang beredar dari berbagai sumber, Soib Racer 125 dibanderol seharga 35 jutaan, kemudian Racer 250 dibanderol 49 jutaan, sedangkan Racer 400 dibanderol 77 jutaan. Sejauh ini belum ada informasi yang update mengenai Soib Motor, namun jika teman-teman penasaran, kalian mungkin bisa langsung mengunjungi showroom Hobi Motor yang beralamatkan di Jalan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, itu tadi beberapa retro klasik buatan Indonesia yang sayangnya sebagian dari motor-motor ini dihentikan sementara produksinya akibat dari kondisi pasar yang tidak menentu. Jika seandainya merek-merek lokal ini mempunyai jaringan dealer yang luas di berbagai daerah, berikut layanan after sales yang bagus, serta dibarengi dengan promosi yang menarik, mungkin nasib motor-motor lokal ini akan lebih dilirik oleh banyak konsumen. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai motor-motor retro buatan lokal ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.